Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian ya. Jadi aku mau bongkar resep jualan aku cumi hitam yang bener-bener laris manis ini ya. Jadi selain konten aku juga jualan ya di rumah. Jadi aku jualan kuliner gitu. Oke, nanti aku kasih tahu tipsnya dan rahasia apa aja ya yang bikin jualanku laris manis. Jadi aku punya 6 tips dan rahasia biar kalian bisa jualan juga. Nah, ini penampakannya cumi hitam yang aku masak. Ini bener-bener hitam banget, pekat gitu. Jadi worth it kayak kalian coba. Nah, kalaupun kalian nggak mau jualan, ini juga bisa ya kalian praktekin untuk di rumah sendiri. Kalau aku jualan ini bisa sampai 10 kilo. Itu sekali buka orderan ya. Kadang juga aku pernah sampai 15 kilo gitu. Jadi tergantung juga aku nyari pelanggannya di mana. Terus aku buka PO-nya gimana. Jadi kalau semakin lama juga aku semakin banyak juga yang beli. Nah, nanti aku kasih tahu kalian lengkap ya. Makanya simak sampai selesai biar nggak gagal paham. Jadi kalian tahu step by stepnya gimana buat cumi hitam yang bener-bener worth it untuk kalian jual atau kalian konsumsi sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita pada proses pertama, kita siapkan bahan dulu. Tips yang pertama, pilih cumi yang benar-benar segar ya. Kenapa harus yang segar? Karena ini benar-benar ngaruh ya. Apalagi kalau bisnis makanan gini, jadi bahan itu juga ngaruh sama rasa. Apalagi sejenis seafood gini, ini kalian harus paham gimana cumi yang benar-benar segar, ini masih kaku gitu. Nah, kalian bisa lihat ya, ini kulitnya itu kalau dipegang masih keras gitu. Terus ini aku kan belinya langsung ke pedagang dari nelayan gitu. Jadi gak ada airnya. Kalau yang di pasar kadang ada yang direndam pakai air ya. Jadi itu banyak airnya gitu. Kalau dimasak itu mudah susut. Kalau cumi yang bagus kayak gini tuh nggak gampang susut. Jadi kalau misalnya dimasak pun tetap kenyal gitu, terus rasanya juga lebih manis kalau menurut aku. Nah, jadi kalau kalian beli di pasar nanti pastikan benar-benar seger ya. Kalian bisa lihat sekilas atau pegang gitu. Jadi ada perbedaan memang kalau cumi yang seger sama enggak itu terlihat dari penampakan luarnya juga kelihatan. Jadi kalau sudah agak letoy gitu cuminya biasanya itu sudah agak lama atau sudah kerendam lama di airnya. Terus kebanyakan tintanya udah pada banyak yang pecah gitu biasanya ya. Jadi kadang di cuminya itu pada item-item gitu. Jadi kalian pastikan benar-benar segar kalau untuk jualan apalagi. Selanjutnya aku akan kasih tahu kalian gimana caranya aku prepare cumi ini untuk masaknya ya. Jadi kan ini dikemasnya per kilo. Jadi aku kasih tahu kalian lengkapnya ya. Nah, ini tips yang kedua, cara membersihkan cuminya. Yang pertama, bersihkan utuh di awal. Jadi kalian bersihkan bagian luarnya dulu, terus buang gigi sama tulangnya juga. Kemudian pisahkan kepala sama badannya setelah itu. Jadi stepnya jangan sampai terbalik ya. Kalian ingat itu atau kalian catat. Karena kalau nggak gitu kalian ini ya akan gampang ngerusak tintanya, jadi nggak bisa hitam lagi nanti. Setelah itu kalian cuci bagian dalam badannya. Jadi kalian bersihkan juga bagian dalamnya. Kadang itu ada kayak kotoran gitu, kayak pasir. Selanjutnya baru kalian potong sesuai selera ya. Nah, saat mencuci yang kedua kalinya jadi hati-hati ya, jangan sampai tintanya habis kena siram gitu. Kalau aku biasanya udah biasa, jadi aku kumpulin gini. Kalau untuk konsumsi sendiri kalian bisa pisahkan ya. Jadi kalian pisahkan kepala sama badannya gitu. Jadi kalau pas mau bilas lagi tuh enak. Kalau aku ini kan pesanan, jadi aku bersihkannya per porsi pesanan gitu. Ini kan dari pedagangnya emang 1,5 kilo atau 1/4 gitu. Jadi aku tetepin di plastiknya. Setelah itu aku packing per porsinya gitu. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, kalian wajib pakai asam ya. Jadi asam ini gunanya untuk mengurangi bau amis dari cumi. Jadi aku cuma pakai beberapa bahan ini.
Dan untuk cabenya aku pisahkan ya, karena ini pesanan, jadi ada yang mau pedas, ada yang mau enggak, atau levelnya juga beda, jadi nggak repot kalau misalnya diulek semua, kita bingung ya nanti maunya seberapa, konsumennya mau minta pedas atau enggak. Untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama asam ya. Untuk kalian yang punya resep lain bisa dicoba juga. Jadi namanya resep itu tergantung masing-masing. Kadang ada yang ditambah rempah, jahe, kunyit, atau daun-daunan ya. Itu tergantung selera kalian masing-masing. Jadi aku nggak pernah ngejudge orang harus pakai ini, pakai itu, jadi terserah kalian ya. Nah, jadi aku share resep yang aku pakai. Jadi aku cuma pakai 3 bumbu ini. Tips yang keempat, pastikan bumbunya udah matang dan udah wangi. Jadi kalau kalian udah biasa masak pasti paham ya gimana bumbu yang udah matang. Kalau kalian mau pakai cabai, kalian tambahkan setelah bumbunya kayak gini kalau aku. Jadi kalian bisa sesuaikan konsumennya mau seberapa banyak cabenya. Jadi kalian bisa kira-kira untuk kepedasannya. Nah, ini kalian aduk rata ya sampai sedikit layu gitu cabenya. Baru kalian masukkan cuminya. Kalau misalkan kalian mau tambahkan daun bawang juga boleh ya. Atau mungkin mau tambah bawang bombay, jadi bebas aja. Kalau aku sesuaikan dengan ini ya, dengan budgetnya. Ini aku ambilnya kan cuman sedikit, jadi aku pasin dengan modal biar nggak kemahalan juga aku jualnya. Jadi aku pastikan bumbu dan pengeluarannya juga seimbang gitu. Jadi kita itu dapat hasil, bukan cuman kerja bakti. Jadi apalagi kalau pas semua harga lagi mahal-mahalnya, jadi kalian harus pintar-pintar ngitungnya ya. Jadi kalau jualan makanan gini kalian juga hitung lelahnya juga. Jadi nggak cuman kalian hitung bahan bakunya aja gitu. Untuk tips yang kelima, jangan overcook. Jadi cumi itu harus dimasak pas gitu, maksimal 3 menit. Kalau sudah lewat dari 3 sampai 5 menit itu kalian harus masak sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi kalian pastikan pas masaknya. Karena ini ada kandungan protein di dalam cumi yang akan merubah tekstur cuminya ya dalam proses pemasakan. Untuk seasoningnya aku cuma pakai gula, garam, merica bubuk, penyedap rasa boleh skip. Terus terakhir tuh aku pakai minyak wijen, cuman itu aja. Nah, untuk seasoning gini masih terserah kalian juga ya. Jadi sesuai selera kalau aku bilangnya. Jadi kalian bisa paskan seberapa. Nah, ini aku masak kebetulan 1 kilo. Jadi aku kira-kira juga. Jadi usahakan pas dimakan dengan nasi itu udah pas gitu, nggak terlalu over banget rasanya dan nggak terlalu hambar juga. Jadi kalian kira-kira ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kalau cumi yang segar itu pas dimasak kayak gini tuh tetep ya nggak susut gitu. Tuh, kalian bisa lihat ya di videonya, jadi masih kelihatan kenyal gitu ya, sampai matang pun itu susutnya nggak terlalu banyak. Jadi beda kalau cumi yang sudah rendaman atau kurang seger, jadi pengaruh bener. Nah, apalagi kalau mau dikonsumsi ya, jangan terlalu lama kalian masukkan ke kulkas. Jadi secepatnya ya kalau seafood gini kalian masak. Karena kalau sudah terlalu lama ada di dalam freezer itu juga kurang enak ya. Aku udah sering masak juga. Selanjutnya tips yang terakhir ya, ada minyak wijen. Aku pakai minyak wijen biasanya. Untuk minyak wijen semakin mahal semakin enak kerasa ngaruhnya ya. Oke, selanjutnya aku kasih tahu kunci rahasia jualan supaya laris. Yang pertama, kalian kenali target pasarnya ya. Jaga kualitas juga. Selanjutnya minta kritik dan saran ya, jangan malu. Terus jangan takut mencoba juga. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan masakan, kalian harus kreatif juga. Jadi coba hal-hal baru, perbanyak teman, jangan malu dan gengsi apalagi sombong ya. Nah, kenapa ya kalau kita sombong nanti kita nggak punya temen. Jangan lupa kalian share ke sosial media yang kalian punya. Ini jangan malu ya maksudnya di sini. Nah, berikutnya selalu berpikir positif ya, atau positive thinking. Jadi kita jualan itu harus tetap semangat juga. Berdoa jangan lupa. Jadi kalau kita sudah melakukan semuanya, kita serahkan sama yang kuasa, itu aja.
Kenapa? Rezeki itu sudah tertakar dan takkan pernah tertukar, apalagi nyasar, jadi tetaplah ikhtiar. Nah, ini kembali lagi ke video ya, ini udah mulai matang, kalian bisa lihat ya, itu susutnya nggak terlalu banyak ya, jadi tetap nggak susut kalau menurut aku. Ini kalau seger kayak gini, ini mulai aku packing langsung, jadi aku kalau jualan cumi gini nih harus cepet gitu, jadi aku prepare-nya harus bener-bener cepet, karena kadang orang itu dadakan ya, jadi udah mulai telepon minta cepet-cepet, apalagi buat makan ya, biasanya lauk kayak gini. Jadi apalagi kalau kayak aku ya, ini aku sekitar 10-15 kilo sekali orderan. Terus yang bikin ribet itu kita bersihkan sama masaknya itu satu per satu ya. Jadi kayak gini ya, ini porsi 1 kilo. Nah setelah ini lanjut nyambung lagi ke pesanan berikutnya, ini setengah kilo. Terus ada yang 1/4 juga, jadi aku tergantung yang pesan mau berapa ya. Jadi aku bilang target pasar kalian tentukan, jadi itu kayak harga jualnya. Kalau kalian nggak bisa jual per kilo, kalian ecer mau berapa, setengah kilo atau 1/4 gitu. Jadi tinggal kalian hitung pengeluaran sama keribetan atau lelah kalian ya, jadi itu juga dihitung. Kalau untuk minyak wijen itu opsional ya, jadi kalian bisa pakai atau bisa enggak. Nah ini aku coba makan juga, jadi meskipun bahannya simple tapi tetap lezat ya, kalian bisa cobain sendiri. Oke, begitu aja videoku kali ini. Makasih buat kalian yang sudah menonton. See you on next video. Bye bye. Wassalamualaikum.